Part 2. Teknik tinning, tragedi di atas pohon. Bayangkan, kalian punya deposito di bank senilai 100 juta. Terus tiba-tiba, kalian datang ke bank dan bilang, "Tolong buang 70 jutanya. Saya cuma mau simpan 30 juta aja." Gila kan? Sakit jiwa. Tapi, itulah yang dilakukan petani kurma terbaik di dunia setiap tahunnya. Mereka naik ke puncak pohon, membawa gunting tajam, dan dengan sengaja melakukan apa yang saya sebut, pembantaian bayi kurma. Mereka membuang sebagian besar calon buahnya ke tanah untuk membusuk. Kenapa mereka sejahat itu? Dan kenapa tindakan gila ini justru yang bikin harga kurma mejul atau sukari bisa jadi jutaan rupiah? Mari kita bongkar sisi gelap di balik ukuran kurma jumbo. Analisis teori kursi pesawat. Biar kalian paham begini logikanya. Satu pohon kurma itu punya energi yang terbatas. Anggaplah si pohon ini cuma punya jatah nutrisi 100 liter untuk satu musim. Kalau satu pohon itu dibiarkan berbuah secara alami, dia bisa menghasilkan ribuan butir kurma. Tapi hasilnya, kurmanya jadi kecil, kering, dan rasanya biasa aja. Kenapa? Karena 100 liter nutrisi tadi harus dibagi ke ribuan mulut. Ini ibarat kalian pesan pizza ukuran large, tapi yang makan sekampung ya cuma dapat remahannya doang. Nah, petani kurma nggak mau itu terjadi. Mereka melakukan teknik yang namanya tinning atau penjarangan. Mereka mengorbankan kuantitas demi kualitas. Mereka pilih mana bayi kurma yang lemah dan membuangnya, supaya nutrisi dari ibu pohon hanya mengalir ke anak-anak pilihan saja. Teknik potong tengah dan stripping. Riset menunjukkan ada dua cara sadis petani melakukan ini. Center cut potong tengah. Petani memotong bagian tengah tandan. Jadi, tandannya dibuat bolong tengahnya agar udara bisa masuk. Kalau terlalu rapat, kurmanya bakal lembab dan busuk karena keringat mereka sendiri. Manual stripping, petani menyisir tandan dan membuang buah secara selang-seling. Satu diambil, dua dibuang. Detail spesifiknya untuk kurma kelas sultan kaya mejul. Petani cuma menyisakan sekitar 20-30 butir per helai tandan. Dari ribuan jadi puluhan. Bayangkan betapa teganya tangan petani itu saat menggunting calon uang mereka sendiri. Tapi riset membuktikan, kurma yang dijarangkan punya kadar gula Brix yang jauh lebih tinggi dan daging yang teksturnya seperti mentega. Inilah bedanya kurma minimarket yang keras sama kurma premium yang lumer di mulut. Filosofi less is more. Membandingkan kurma kecil biasa vs kurma jumbo premium. Pelajaran berharga dari petani Arab ini adalah, you can have it all. Kamu nggak bisa dapat banyak, tapi semuanya bagus. Terkadang dalam hidup, kita harus berani membuang hal-hal yang lumayan untuk mendapatkan satu hal yang luar biasa. Coba jujur, kalian tipe yang mana? Lebih suka beli kurma curah satu ember harga 50.000 tapi rasanya kayak makan kayu? Atau milih beli 5 butir kurma mejul seharga 50.000 tapi rasanya kayak tiket ke surga? Tulis di komen. Tim banyak atau tim kualitas? Jadi kalau nanti buka puasa kalian lihat kurma yang ukurannya raksasa, ingatlah ada ribuan saudara kurma itu yang harus dikorbankan ke tanah demi satu butir jumbo di tangan kalian. Tapi perjuangan belum selesai. Setelah dipangkas, kurma ini harus menghadapi musuh paling mematikan. Matahari gurun. Gimana cara petani melindungi kulit kurma supaya nggak gosong dan tetap glowing kayak pakai skincare mahal? Kita bakal bahas rahasia ritual the shading bungkus tandan di part ketiga. Tonton juga video part 1 supaya kalian paham proses dan alur pembuatan kurma dari awal. Dan jangan lupa subscribe biar nggak telat nonton part 3 besok. Saya Fakta Rahasia. Selamat berjuang menahan haus dan tetaplah haus akan ilmu.